Magnus Carlsen melangkah ke semifinal dan akan berhadapan dengan Ian Nepomniachtchi. Di perempat final hari kedua, dia menghentikan perlawanan Aronian 2-1, hasil dari 1 kemenangan dan 2 remis. Berikut adalah game yang dimenangkan oleh Magnus Carlsen. Di sini Carlsen sebagai hitam, E4 dari Aronian, E5, kuda F3, kuda C6, dan sama seperti di perempat final hari pertama, gajah ke B5, Ruy Lopez dimainkan Aronian. A6 Morphy Defense, gajah mundur, lalu kuda F6, rokade, gajah ke C5, C3 dengan tujuan yang sudah sangat jelas. Carlsen rokade, D4, gajah mundur, lalu gajah ke G5, sebuah pinning. Carlsen menukar pion sentral. Aronian tidak langsung mengambil pion. E5 mengancam kuda dimainkan, sebuah situasi yang cukup menakutkan bagi Carlsen. Tetapi dia dengan tenang, H6, berbalik menyerang gajah. Gajah mundur ke H4, lalu G5. Kembali menyerang gajah, dan Aronian tidak langsung menyelamatkan gajah. Dia mengeliminasi kuda dengan gajah terang. Pion makan, kemudian langkah pengorbanan, kuda makan pion. Carlsen memakan pion C, mengancam pion B, dan akhirnya menyerang benteng. Menteri makan menteri, benteng makan, kemudian kuda mengambil pion. Kalau kita perhatikan sekarang, Carlsen punya keunggulan posisional di sayap menteri dalam bentuk pion mayoritas 4-2. Bagi kita para amatir, keunggulan seperti ini bukanlah sesuatu, tetapi bagi Carlsen, ini adalah faktor penting kemenangannya. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya adalah melakukan penyederhanaan perwira, dan lalu memasuki ending pion, di mana dia akan menang. Karena itu di sini Carlsen melangkah, kuda D5, menawarkan pertukaran kuda untuk mengurangi perwira. Kuda E4, menyerang benteng, dan kuda makan kuda. Kuda ini harus diambil. Masalahnya, kalau kuda makan kuda, benteng akan menempati baris kedua, dan ini sangat kuat. Aronian terpaksa mengambil dengan pion, dan dengan demikian dia mempertahankan perlindungan terhadap baris kedua, namun di saat yang sama dia merusak formasi pion. Benteng D3. Aronian menawarkan pertukaran benteng. Benteng makan, lalu gajah E6 menyerang pion. A3. Dan pada posisi ini, seperti yang Anda lihat, Aronian menguasai file D. Dan Carlsen juga ingin membuka file bagi bentengnya. Untuk itu dia melakukan pengorbanan posisional F5, langkah yang sangat brilian, sebab setelah pion makan en passant, benteng E8 sebuah shadowing terhadap kuda sekaligus menguasai file E yang terbuka. H3 menciptakan luft, lalu serangan ganda gajah B3. Demi menyelamatkan diri, Aronian mengorbankan pion. Raja makan, lalu dia melakukan skak dengan benteng. Raja G6 mengancam kuda, dan kuda ke D2 menyerang gajah. Kalau gajah ini langsung melarikan diri ke E6 menyerang benteng, benteng makan pion, dan di saat yang sama aktivitas benteng di file E terhalang gajah. Maka di sini Carlsen punya solusinya. Dia melakukan skak, dan setelah raja ke H2, barulah gajah menyelamatkan diri ke E6 menyerang benteng, dan benteng tidak bisa mengambil pion sebab benteng akan hilang. Jadi benteng D8, dan Carlsen menaruh benteng di baris kedua, sangat kuat, memberikan serangan terhadap pion, juga tekanan terhadap kuda. Kuda F3, gajah makan pion, menang 1 pion. Gajah makan, benteng makan, raja G3, dan benteng ke C2 mengancam pion. Benteng D3, gajah ke D5. Di sini raja F4 sebuah jebakan dimainkan, sebab benteng makan pion dibalas dengan forking. Carlsen tentu melihat hal ini. Raja F6, dan sekarang dia siap mengambil pion. G4 dimainkan. Di sini sama seperti yang telah saya katakan sebelumnya,
Carlsen punya pion mayoritas 4-2 di sayap menteri. Dan secara teori, jika Anda punya pion mayoritas di salah satu sayap dan raja lawan tidak berada di sayap tersebut, maka jika semua perwira hilang dari atas papan, Anda akan punya kemungkinan yang lebih besar untuk menang. Karena itu, Carlsen melakukan penyederhanaan. Dia menaruh benteng di F2, bersiap untuk menghilangkan semua perwira. Aronian membalas dengan langkah pion H4. Dan karena kuda tidak akan kemana-mana, Carlsen terlebih dahulu mengembangkan pion ke B4. Sesudah raja menyerang benteng, barulah benteng makan kuda skak. Benteng makan skak, gajah makan, raja mengambil gajah. Dan ini adalah ending pion di mana Carlsen praktis telah menang. Permainan berlanjut dengan C5, raja E4, C6, raja F4, A5, raja E4, A4, raja ke D3. Dan setelah raja E5 mengancam untuk menyerang pion, raja ke E3, lalu B4, raja D2, dan langkah sederhana B3. Aronian langsung menyerah, sebab dia tidak akan bisa menghentikan promosi pion. Lagi pula, dia terancam kehilangan seluruh pionnya. Sebagai contoh, kalau sekarang raja D3, maka raja F4, G5, pion makan, raja makan, raja D2, lalu raja F4, raja D3, C4 skak. Pion ini tidak boleh diambil. Raja mundur, raja F3, lalu raja D1, raja E3, raja C1, raja D3, raja B2, dan raja D2. Sebuah teknik oposisi, dan raja harus meninggalkan penjagaan pion, di mana raja makan pion, dan selanjutnya matahari terbenam bagi Aronian. Oke, demikianlah video untuk kali ini, dan see you when I see you.